Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Alhamdani. Pada video kali ini kita akan ngobrolin seputar kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Melanjutkan dari video-video sebelumnya, yakni menjelaskan tentang bagaimana kisah pengorbanan Sayyidina Abdullah. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kisah selanjutnya, di mana ketika setelah peristiwa pengorbanan itu terbesit di hati Sayyid Abdul Muthalib untuk menikahkan putranya, yakni Sayyid Abdullah yang pada waktu itu masih berumur 18 tahun. Sayyid Abdul Muthalib pun mencarikan seorang wanita yang bisa menjadi pendamping Sayyid Abdullah. Mendiang Ka'ab bin Lu'ay ini sangat hati-hati dalam mencarikan calon untuk putranya tersebut, karena sudah menjadi aturan yang tak tertulis di kalangan Bani Abdul Muthalib, yakni di mana mereka selalu hati-hati dan sangat teliti untuk mencari wanita yang dalam silsilah nasabnya tidak ada garis keturunan yang pernah melakukan zina. Jadi sangat hati-hati supaya benar-benar tercegah atau supaya benar-benar terhindar. Sehingga cerita, Abdul Muthalib pun menemukanlah sosok yang dianggap pas untuk menjadi pendamping hidup Sayyid Abdullah, yakni Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf dari klan Zuhroh. Hal yang sangat menarik ketika Abdul Muthalib melayangkan lamaran kepada Wahab untuk meminang putrinya Sayyidah Aminah untuk dijadikan pendamping Sayyid Abdullah. Abdul Muthalib juga melamar Halah binti Wahib. Wahib saja adalah masih saudara Wahab. Alhasil seorang ayah melamar untuk putranya, juga melamar untuk dirinya sendiri. Beliau melamar untuk Abdullah Sayyidah Aminah binti Wahab, juga melamar untuk dirinya sendiri, untuk Sayyid Abdul Muthalib, yakni Halah binti Wahib. Akhir kisah, diterimalah lamaran Abdul Muthalib tersebut karena klan Zuhroh merasa terhormat ketika bisa membuat tali ikatan dengan klan Quraisy yang pada masa itu sangat segani di kota Mekah. Tibalah hari pernikahan. Gegap gempita warga Mekah, mereka berbondong-bondong memenuhi jalanan ingin menyaksikan pengantin pria berjalan menuju mempelai pengantin perempuan. Namun ada kisah yang sangat unik dan menarik, yakni di mana saat Sayyid Abdullah hendak menuju ke rumah Sayyidah Aminah, beliau setidaknya 2 kali dicegat oleh perempuan. Pertama, beliau dicegat oleh Laila Al-Adawiyah. Siapakah dia? Dia adalah saudara dari Warokoh, yang pada waktu itu Warokoh menganut agama Nasrani, di mana dia sangat rajin mengkaji kitab Injil dan menemukan tanda-tanda bahwa Sayyid Abdullah inilah yang mana nabi terakhir akan terlahir dari nasabnya. Melihat hal ini, Laila Al-Adawiyah termotivasi untuk menikah dengan Sayyid Abdullah. Akhirnya hal konyol pun dia lakukan. Bayangkan bagaimana tidak konyol seorang laki-laki berjalan menuju rumah mempelai pengantin wanita, lalu dia malah mencegat dan bertanya, "Wahai Abdullah, mau kemana engkau?" Ya, sontaklah Sayyid Abdullah menjawab, "Saya akan pergi menuju rumah calon istriku." Lalu Laila Al-Adawiyah mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu konyol. Apa yang dia katakan? "Wahai Abdullah, bersediakah engkau untuk menikah denganku ketika engkau bisa atau bersedia menikah denganku, maka aku akan hadiahkan 100 unta." Lalu Sayyid Abdullah pun menjawab, "Saya akan selalu mengikuti kehendak ayahku dan tidak mungkin meninggalkan atau lepas dari
apa yang menjadi pilihan ayahku. Lalu Said Abdullah pun melanjutkan perjalanan, dan lagi-lagi dicegat oleh seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Timur al-Khatsamiyah. Dia adalah seorang peramal Yahudi, dan dia menemukan tanda-tanda bahwa Said Abdullah inilah yang akan menjadi calon ayah untuk nabi terakhir. Bahkan pertanyaan dari Fatimah binti Timur al-Khatsamiyah ini lebih ekstrim atau lebih konyol daripada Laila. Jika Laila hanya mengajukan pertanyaan supaya Said Abdullah bersedia untuk menikahi, kalau Fatimah binti Timur al-Khatsamiyah malah lebih parah. Dia melayangkan sebuah pertanyaan, "Wahai Abdullah, bersediakah engkau untuk melakukan hubungan denganku?" Bayangkan, ini selain konyol juga kurang ajar. Sehingga Said Abdullah pun menjawab dengan penuh amarah. Beliau pun menjawab, "Atas segala hal yang diharamkan untukku, maka aku akan berani mati untuk menjauhi larangan tersebut. Dan atas segala hal yang dihalalkan untukku, maka aku akan mencari lebih jauh tentang itu." Abdullah pun meninggalkan cegatan dari Fatimah tersebut. Nah, itulah salah satu kisah menarik di mana Said Abdullah dicegat oleh dua wanita. Singkat cerita, Said Abdullah pun tiba di kediaman Sayyidah Aminah dan pernikahan pun terlaksana. Said Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah. Tersebarlah berita tentang pernikahan ini, di mana raja dari klan Quraisy menikah dengan bunga dari klan Zuhroh, sehingga selama beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, percakapan-percakapan warga Mekah tidak terlepas membicarakan tentang pernikahan kedua pasangan yang sangat ideal, kedua pasangan yang sangat serasi, yang mana dengan pernikahan ini banyak sekali wanita-wanita patah hati atas menikahnya Said Abdullah yang menjadi idaman bagi wanita-wanita pada masa itu. Begitulah kiranya kisah singkat mengenai bagaimana sih perjalanan atau kisah proses pernikahan Said Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Terima kasih.